Wih, ganti tuh. Ganti. Halo guys, balik lagi di YouTube channelnya Satu Frekuensi. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, episode kali ini gue pengen bikin konten mengenai masalah perkirian nih. Biasanya di motor metik tuh terkenal banget sama yang namanya kirian. Nah, berhubung gue lagi di rumah, bisa dibilang sembunyi kirian lah. Nah, gue pengen nanya-nanya nih sama dia nih. Yuk, saksikan terus episode kali ini. Om Malik, sini Om. Woi, apaan? Ngambil impact dulu. Oh, oke. Nah, gue udah sama Om Malik nih. Bisa dibilang dia yang paham banget lah masalah kirian. Kita mulai lah tanya-tanya sama Om Maliknya. Om Malik lagi nggak sibuk kan? Ayan. Oke, gue nanya-nanya ya masalah kirian. Kenapa? Nah, ini Om Malik nih kan terkenal banget nih kalau masalah kirian itu, kalau masalah metik itu perkirian kan. Nah, gue pengen tahu nih kirian itu sebenarnya dalamnya itu ada apaan aja sih? Ya perangkat-perangkat CVT aja sih toh. Apaan itu? Buset, bro, ini abis nih. Ini masih ngomong abis lagi. Bangkok, kampas, puli, ya kan? Nah, yang biasanya itu kalau anak-anak kirian bilang tuh upgrade kirian. Konsepnya beda-beda. Setiap bengkel itu punya konsep masing-masing. Caranya beda-beda. Bukan berarti kalau misalnya nggak enak itu jelek, bukan. Nah, ini Om Malik nih, biasanya orang pada ngomong motor gue gerdek nih. Nah, penyebab gerdek itu apa sih kalau boleh tahu? Yang paling sering penyebab gerdek itu sih kotor sih paling sering. Ya? Kotor di mananya tuh kalau boleh tahu? Mangkok sama si kampas nih biasanya udah mulai habis. Atau jarak space-nya antara kampas sama si mangkok ini udah terlalu renggang, udah terlalu jauh. Kayak tapi lebih gitu renggang? Iya. Lebih seringnya sih pasti kotor. Nah, nih berhubung lu pegang nih Om Malik. Kalau boleh tahu nih, ini gue baru ngeliat nih namanya mangkok nih bisa kayak bunglon begini, biru begini. Ini penyebabnya ini apa sih kalau boleh tahu nih? Gaya riding sih itu. Gaya riding, sering nanjak-nanjak, biasanya sering pencet rem, gas. Oh, bisa dibilang nggak disekolahin tangannya ya? Nggak disekolahin. Nah, nih kalau gue lihat juga nih, ini mangkok kayaknya nih kan kayak ada garis-garis nih Om Malik nih. Kalau boleh tahu garis-garis ini apa sih namanya? Itu kartel. Fungsinya apa nih kartel ini sendiri? Fungsi kebanyakan sih untuk ngegrip, tapi lebih disarankan kalau menggunakan kartel wajib digunakan kampas yang racing atau kampas pantek lah. Pantek? Iya, yang karbon gitu. Oh, yang karbon. Iya, oke. Jangan kampas standar, nanti kampas standarnya cepet habis. Oke. Nah, ini juga nih Om Malik nih, gue lihat nih. Ini nih ada yang beda nih, kayaknya ini bolong-bolong nih. Ini bolong-bolong fungsinya apa nih sebenarnya? Itu untuk memperlambat proses gerdek. Oh, jadi ibarat debu itu nanti keluar dari sini. Situ. Oh, paham. Jadi bukan berarti ini untuk ngilangin gerdek, bukan. Enggak. Bukan. Jadi konsepnya adalah ini untuk memperlambat proses gerdeknya. Yang tadinya kita misalkan prosesnya misalkan per 1 bulan, insya Allah bisa 2 sampai 3 bulan baru terjadi gerdek. Oke. Pahamnya di situ. Nah, apalagi nih yang biasanya di-upgrade dari kirian? Per CVT. Iya, kalau kirian standar sih ya, kalau dengan power engine-nya standar, kalau saran gue sih jangan jauh-jauh dari standarnya. Biasa sih main per sama roller aja sih. Oke. Kalau mau lebih ekstrimnya lagi, banyak bengkel-bengkel itu kayak kerok jalur, derajat, bubut derajat ya, bubut derajat, kerok jalur, terus per CVT yang lebih keras, bisa per sentrinya diganti lagi. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kelebihan sama kekurangannya misalnya per CVT kita itu kita ubah. Misalnya lebih, kan ada orang bilang ada yang 1.500 lah, ada yang 2.000 tuh. Nah, itu kelebihannya apa, kekurangannya apa tuh? Ngerubah konsep dari standarnya. Biasanya itu ada kekurangan atau keinginan dari si pengguna. Iya. Biasanya kalau New NMAX sendiri, iya kalau bisa dibilang sedikit lemot bawahnya ya. Nah, biasanya dia itu di upgrade-nya adalah per CVT dan roller turun, per CVT-nya agak keras sedikit, biasanya 1.000. Ya, kalau pengen yang ekstrim, ya banyak sih bengkel-bengkel yang nyaranin ini itu. Ya balik lagi ke pengendaranya. Kalau gua sendiri kalau belum coba susah untuk percaya. Oke. Nah,
kalau boleh tahu nih, roller New NMAX itu sebenarnya standarnya berapa gram? 13. 13. Paling maksimal itu biasanya kalau diturunin itu berapa gram sih? Maksimal 3. Maksimal 3, berarti Maksimal 10 gram. 10. Oke. Nah, tadi yang lu bilang masalah derajat nih. Kalau boleh tahu, derajat sendirinya itu standar berapa? 14. 14. Biasanya di derajat sama orang-orang bengkel-bengkel tuh berapa sih maksimal? 13.8, 13.7, 13.5 biasanya. 13.5. Wow, mantap. Enakan yang mana? Recommended yang mana? Coba sendiri aja. Betul. Hai. Oke. Abis ya kalau kata gua. Kampasnya habis. Mungkin karena ini kali ya, karena udah kartel ini jadi kemakan terus ya? Iya. Wow. Kampasnya habis nih ya, Om ya. Oke. Aduh. Kenceng juga ini. Om, ini gue lihat nih, ini pernya kayak beda deh Om. Kayak standar ini per apaan nih kalau boleh tahu nih Om? Ini kayak per temen gua nih kayaknya. Pernya Zen nih, dari Zen Speed. Oh alah, oh iya, tahu. Zen itu biasanya kasih setup itu 1.200 biasanya sih. Nah, kalau boleh tahu Om, ini kan katanya kayak panjangnya beda nih. Itu panjang lebih berpengaruh nggak sih? Apa dari daya kekenyalannya atau gimana tuh? Kekenyalannya atau kekerasannya sih. Oh gitu, coba. Iya sih, emang beda sih ya. Oh jadi ini pernya Dan Zen. kalau si yang jarang-jarang gini, di saat dia neken, Iya. dia ulir sama ulir nggak terlalu mepet, nggak terlalu mentok mepet. gitu. Kalau misalnya kayak gini biasanya mentok. Oke. Tapi tergantung setup ya, tergantung inilah. Biasanya kan si sliding shaft di bubut, dicoak lagi tuh jalur slide-nya yang di sini. Nah ini Om, gue pengen nanya nih Om. Ini kan udah biru nih. Biru itu sebenarnya mempengaruhi performa motor apa enggak sih? Ada iya, ada enggak. Kalau iyanya tuh karena apa? Iyanya biasanya dia udah speleng. Speleng itu peang gitu Nggak enggak? peang. Oh, oke. Tapi selama misalkan dia nggak peang atau masih center, nggak perlu diganti. nggak perlu diganti, bisa masih dipakai. masalah ya. Oke, paham. Siap. Masih nggak masalah. Bukan masalah. Siap. Anjing, dilepeh. Anjing. Siap. Lumayan nih. Kotor. Oh iya, kotor nih. Kotor banget, Om. Nah, Om, gue pengen tahu nih yang namanya itu di derajat sama belum. Itu dari mana sih? Sudutnya atau gimana gitu? Sudutnya. Sudutnya. Nah, ini sendiri nih udah di derajat apa belum? Udah derajat. Perkiraan kayak gini berapa nih? 13,8 kah atau 13,5 kah? Kalau untuk ukuran derajat biasanya diukur pakai alat digital derajatnya tuh. Kalau ini sendiri sih gua nggak tahu sih ukurannya berapa. Iya. Cuman kalau ngelihat dari space ini, biasanya ini 13,8. 13,8. Oke. Karena kalau 13,5 biasanya dia habis. Oke. Nah, Habis kalau lucut banget. kalau misal kerok jalur. Kerok jalur tuh kayak gimana sih? Gue belum tahu dah. Kerok jalur. Ini bagus ya kerok jalurnya nih. Oke. Ini kerok jalur. Ini Jadi berfungsi ada yang untuk dipapas mencari gitu? top speed. Iya. Oke. Stoppernya dibuang. Siap. Oh, jadi gitulah ya. Jadi mungkin kalau kirian itu part-partnya dari kipas, puli, rumah roller ya kan? Terus rollernya itu sendiri ya. Nah, kan? ini unik nih rollernya nih Uniknya dari mana tuh? Ninja Ball ya? Oh iya ya, kayak beda Ninja ya. Ball. Nah, Ninja Ball nih keren nih. Kerennya dari mana tuh? Jadi dia rollernya itu bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalnya kita mau tes setup CVT pakai roller 9 ini dihabisin isinya. Jadi per satu sled besi di dalam ini itu 1 gram. Oke, paham. Jadi lu kalau misalnya yang demen koprek-koprek kirian, mau coba rasa dari 9 dulu, 9 full berapa, rasanya gimana, terus naik 1 berarti 10. Jadi lu kalau yang ibaratnya nggak usah ganti roller lah ya. Ganti roller, pakai ini aja. Oke, paham. Tapi kalau udah final, nah lu
silahkan lah. Kalau mau ganti-ganti yang udah final mulu ganti nggak apa-apa. Nah, kalau boleh tahu nih Om, kita bahas roller tadi. Pasti kan ada kelebihan dan kekurangan kan? Nah, gue pengen nanya nih. Misalnya kita turunin, kayak tadi lu bilang maksimal 3 gram. Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Ningkatin akselerasinya. Kekurangannya? Kekurangannya biasanya top speednya turun. Oke, misalnya top speed kita biasanya 120 nih, berarti mungkin jadi 110 gitu lah ya. Tapi akselerasinya lebih cepat. Iya. Oke, I see. Ya wis Om, dibersihin aja dulu Om. Parah ya? Parah nih. Motor siapa sih? Nah Om, tuh lu lagi buka apaan tuh Om? Klip itu buat apa Klip fungsinya? kampas rem. Buat ngunci dia nih besinya. Oh. Biar nggak loncat. Nah yang gue tau kayak kalau nggak salah di dalam situ ada namanya persentri Om ya? Persentri. Persentri ada 3 ya? Ada 3. Nah yang gue denger juga katanya tuh ada yang 1.500, 1.200, bener nggak sih tuh? Bener. Fungsinya itu apa sih kalau dirubah? Untuk ngelempar si kampas ini butuh RPM berapa sebenarnya sih gitu. Sebenarnya sih hitungannya bukan RPM sih sebenarnya. Apa tuh? Dia kan ada time ya sebenarnya. Daya lempar ini sesuai dengan RPM-nya si motor. Sebenarnya time daya buang, time lemparnya itu. Kalau misalnya dia makin dikerasin, persentrinya biasanya akan terjadi gerung dulu. RPM tinggi dulu, makanya kebanyakan pasti dia upgrade-nya bilangnya 1.500, 2.000. Oke, paham. Tapi kalau untuk motor standaran ya standar aja lah. Standar aja lah ya. Standar aja lah. Wah, pakai punya Zen nih. Oh, jadi persentri Zen, Persivity Zen juga. Ya, biasanya Zen ini 1.200. Biasanya 1.200 ya. 2.000 nggak boleh gitu? Iya, boleh-boleh aja sih. Tergantung yang make suka atau enggak. Kalau 2.000 itu berarti lebih keras. Lebih keras. Oke. Apaan tuh Om, bulat-bulat tuh? Ini damper. Damper itu fungsi buat apa sih Om? Buat nahan ini nih. Gimana? Biar dia nggak goyang. Oh iya. Oh jadi gitu. Damper sendiri tuh ada yang custom nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kebanyakan pasti gantiannya originalnya. Kan original dia nggak pakai ring nih. Nggak ada besinya. Iya. Nah ini kalau gua nggak salah ini punya Mio deh. Oh gitu. Dia nggak ada besinya. Jadi fungsinya dia biar nge-slide. Oh iya. Jadi di saat kampas ini nutup, ditarik sama per, dia nge-slide. Kalau kita perhatiin detail, dekat, dia muter nih, ngikutin alurnya. Oke, paham. Sip. Oke guys, mungkin konten kali ini cukup sekian. Balik lagi ke kalian masing-masing nih, maunya seperti apa. Dan mungkin kalau misalnya tadi ada yang kurang atau ada yang kelewat, mungkin kalian bisa langsung tanya aja ke komentar. Tinggal kalian komentar aja di bawah, oke? Dan buat kalian, kalau yang suka sama konten seperti ini, tinggal di-share ya kan. Jangan lupa juga like, komen, dan yang penting subscribe. Oke, sekian dari gua. Kasihan juga Om Malik lagi kerja kecapean ya kan. See you, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye. Om Malik, ini motor gua standar banget nih Om dari sananya. Kira-kira gimana nih enaknya nih? Kenapa lu? Keluhan lu apaan? Ya staminanya biar tambah gitu. Lebih enak aja. Sejauh ini bawahnya gimana? Bawahnya enak nggak? Apa kurang? Biasanya kalau New NMAX itu pasti konsepnya bawahnya pasti kurang. PR-nya paling nanti roller aja, turun roller sama naik per, ganti per lebih keras sedikit sama turun roller paling 11 lah Om. Itu apa tuh efeknya, bawahnya enak atau gimana? Ningkatin akselerasinya biar top speednya nggak turun terlalu jauh juga sih. Asli nih, gue emang nggak paham banget sih Om kalau masa mesin, makanya gue nanya ke lo nih, kan ahlinya. Iya, mudah-mudahan sih suka, mudah-mudahan ya Om. Iya, kalau gua pribadi sih konsep kirian itu jangan terlalu jauh sama standarnya sih. Yang ada nanti rasanya gado-gado. Gado-gado maksudnya? Aneh-aneh Om nanti rasanya. Takutnya terlalu gerung lah. Atau udah enak di bawahnya. Di 90 yang ngeden-ngeden lah. Banyak lah Om. Yang kayak gitu. Jadi konsepnya nggak usah terlalu jauh dari standarnya. Contoh misalkan lu mau ganti roller aja sama Persivity. Itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Kalau kayak bobot derajat, kerok jalur itu tim-tim speed lah pokoknya itu. Tapi kalau untuk daily use nggak usah jauh-jauh dari standarnya. Itu aja paling pesan gua, nggak ada lagi. Tapi setahu gua sih kalau yang katanya sih kalau bawahnya naik, katanya atasnya agak
agak kurang. Nah, makanya kebanyakan sih gitu. Semua sih balik lagi ke performa motornya sendiri atau power atau engine-nya sendiri. Kalau secara engine-nya memang bagus, kirian tinggal ngikutin aja. Tuh, jadi kayak konsep misalnya standar nih New NMAX gua waktu gua pertama punya, terus teman-teman yang lain juga punya. Kita jalan bareng riding bareng, ini setiap performanya beda-beda setiap motor, nggak semuanya sama. Bahkan gua ikutin konsep yang sama pun dengan kirian yang sama hasilnya nggak akan sama. Ada yang lebih baik, malah ada yang kurang. Intinya power motor dulu. Power motornya udah bagus atau memang udah enak, mau rubah konsepnya. Kalau memang standar ting-ting nggak usah jauh-jauh dari standarnya itu aja. Jadi nggak terlalu ekstrim banget ya Om. Iya, kalau misalnya memang bawahnya kurang, ya udah turunin roller aja, naikin per sedikit, nggak usah terlalu jauh juga. Udah, insya Allah nanti cocok lah, mudah-mudahan cocok sih gua. Nah, Malik, ada kata-kata nggak nih buat kita semua? Kirian mulu bos, powernya dong naikin biar lebih enak bawa motornya.